Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Di sebuah hutan purba, pepohonan menjulang tinggi. Daun-daun bergetar seolah berbisik di bawah cahaya rembulan. Tiba-tiba, dari balik kabut, beberapa siluet muncul. Mereka semua mengenakan jubah gelap, wajah tertutup topeng tulang, dan setiap langkah mereka begitu ringan, nyaris tanpa suara. "Dia pasti lewat sini, jejak auranya masih hangat," bisik salah satu dari mereka. Matanya memancarkan cahaya kehijauan. Pemimpin kelompok itu mengangguk pelan. Anak itu membawa rahasia besar. Jangan beri kesempatan sedikit pun. Di tangan pemimpin itu, tergenggam secarik kertas berisi lukisan wajah Si Hao, dengan tanda besar di bawahnya, target prioritas. Sementara itu, jauh di sisi lain lembah, Si Hao sedang duduk di tepi jurang, menatap langit berbintang. Aura spiritual di sekelilingnya berputar pelan, seolah merespons denyut kekuatannya. Ia teringat pertarungan sebelumnya, darah, amarah, dan tekad untuk tidak lagi menjadi mangsa siapapun. "Dunia ini takkan memberimu ruang jika kau lemah," gumamnya pelan. "Kalau begitu, aku akan menjadi sesuatu yang mereka tak bisa sentuh." Perlahan ia berdiri, menatap ke arah timur, arah di mana kekuatan besar sedang menunggu. Ia tahu, jalan yang dihadapinya bukan lagi sekadar ujian, melainkan pertarungan hidup dan mati. Kembali ke hutan, para pemburu itu kini membentuk formasi segitiga, bergerak cepat, ranting patah, dedaunan bergetar. Seekor burung hitam di atas cabang menjerit, seolah memperingatkan sesuatu. Tiba-tiba, sosok pemimpin mereka mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Ia menutup mata, merasakan sesuatu di udara. "Dia di dekat sini, aku bisa mencium aura darah suci itu." Seketika, mereka semua menarik senjata spiritual, tombak, cambuk, dan pedang bercahaya biru. Udara seolah membeku. Tapi yang mereka tidak tahu, Si Hao sudah sadar sejak lama. Sebuah bayangan berkelebat, tanah bergetar, pohon tumbang, dan dalam sekejap, suara raungan keras terdengar. "Kau pikir aku tak tahu kalian mengikuti sejak tadi?" Suara Si Hao menggema dari segala arah. Salah satu pemburu berteriak dan melompat maju. Namun sebelum sempat menyerang, sinar emas memancar dari dalam hutan. Tubuhnya terbelah dua seketika. Yang lain terkejut. "Dia di sana." Namun begitu mereka menyerbu, mereka mendapati tidak ada siapa-siapa, hanya daun-daun beterbangan dan kabut yang menggulung. Lalu dari balik kabut itu, muncul sosok Si Hao, matanya bersinar dingin, rambutnya tertiup angin, aura kekuatan menekan udara di sekelilingnya. "Kalian bukan pemburu," katanya pelan. "Kalian hanyalah mangsa yang datang sendiri." Ledakan cahaya. Si Hao melesat ke tengah-tengah formasi musuh. Tangannya memutar tombak batu surgawi yang bergetar dengan energi murni. Satu persatu pemburu terlempar. Tubuh mereka remuk dihantam kekuatan murni yang tak bisa diimbangi. Udara menjadi medan perang. Petir, darah, dan cahaya spiritual bercampur jadi satu. Si Hao bergerak seolah menari di antara kematian. "Aku sudah lama berhenti berlari," katanya sambil menatap pemimpin pemburu terakhir yang masih berdiri. "Sekarang, akulah yang berburu." Pemimpin itu sempat ingin mundur, tapi Si Hao sudah melesat. Sebuah serangan tunggal, bersih, mematikan, dan kepala pria itu terhempas ke tanah. Hening kembali merayap. Hanya napas Si Hao yang terdengar, dalam dan tenang. Di dalam sebuah istana batu kuno yang berlumut, beberapa tetua duduk mengelilingi meja kristal.
Permukaannya memantulkan bayangan wajah mereka yang tegang. Di tengah meja, selembar gulungan spiritual terbuka, memuat citra Si Hao dalam bentuk cahaya hidup. Dia telah membunuh semua pemburu kita di hutan hitam, ujar salah satu tetua dengan suara berat. Bahkan sang pemimpin yang sudah mencapai tingkat dewa muda tak sempat melawan. Seorang tetua lain mengetuk meja perlahan. Anak itu membawa garis darah kuno, sesuatu yang sudah lama kita khawatirkan. Kepala mereka menunduk sejenak. Tak ada yang bicara, hanya suara langkah penjaga di luar ruangan yang terdengar samar. Akhirnya, tetua tertua mengangkat wajahnya. Matanya memancarkan cahaya tajam. Kalau begitu, kita kirimkan seseorang yang bukan manusia biasa. Waktunya memanggil pemburu bayangan. Di sisi lain dunia, Si Hao duduk di tepi sungai kecil. Airnya jernih, memantulkan wajahnya yang kini lebih dewasa, sorot mata tajam. Tubuh penuh luka, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia menatap bayangan dirinya di air. Aku berubah, gumamnya pelan. Tapi jika tidak berubah, aku pasti sudah mati. Burung-burung malam berterbangan di atas kepalanya, dan di kejauhan terdengar auman binatang purba. Namun semuanya terasa jauh. Si Hao menutup mata, mengatur napas, membiarkan energi spiritual di dalam tubuhnya mengalir stabil. Setiap luka yang ia alami kini menjadi bagian dari dirinya, pengingat akan perjalanan yang tak bisa ia tinggalkan. Sementara itu, di sebuah reruntuhan kuno di bawah tanah, kabut hitam berkumpul. Dari dalam kabut itu, sepasang mata merah menyala perlahan. Suara berat seperti raungan halus terdengar di udara. Kau memanggilku, untuk seorang bocah. Suara itu bergema, dingin, seolah berasal dari kedalaman neraka. Tetua berpakaian abu-abu yang berdiri di hadapan kabut itu menunduk hormat. Dia bukan bocah biasa, dia pembawa darah ilahi, dan telah menewaskan 7 dari orang kami. Kabut itu berputar semakin cepat, lalu membentuk sosok tinggi dengan jubah hitam tanpa wajah. Di punggungnya tergantung pedang besar yang seolah terbuat dari bayangan itu sendiri. Baiklah, katanya perlahan. Aku akan berburu dia, tapi ingat, aku tak membawa mayat. Ia pun menghilang, hanya meninggalkan hembusan angin dingin dan gema suara langkah yang menggetarkan tanah. Beberapa hari kemudian, Si Hao berjalan di antara pegunungan. Langit di atasnya kelam, awan menggulung dengan petir samar di kejauhan. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa, hawa gelap yang menempel di udara, menekan setiap helaan napasnya. HMPH, sepertinya mereka belum belajar dari kesalahan sebelumnya, katanya pelan, menyeringai tipis. Namun kali ini, hawa itu berbeda. Tidak seperti pemburu biasa yang penuh amarah dan keserakahan. Hawa ini tenang, nyaris tanpa emosi, seperti kematian yang sedang menunggu. Si Hao menatap ke langit. Sekejap, ia melihat bayangan bergerak di antara awan. Dia datang. Petir menyambar, angin meledak, dan dari langit turun satu sosok hitam membawa pedang besar yang memancarkan cahaya kelam. Tanah bergetar saat ia mendarat di hadapan Si Hao. Kau Si Hao, suara dalam jubah itu bergema seperti gaung batu. Aku datang untuk mengambil kepalamu. Si Hao berdiri tegak, menatap tanpa gentar. Kau bisa mencoba, jawabnya tenang. Dalam sekejap, 2 aura luar biasa bertabrakan. Bumi retak, udara bergetar, dan gunung di sekitar mereka meledak akibat benturan kekuatan spiritual. Setiap gerakan pedang si pemburu bayangan meninggalkan retakan di udara, sementara setiap pukulan Si Hao menggetarkan ruang di sekitarnya. Cahaya dan kegelapan menari di langit. Perburuan baru dimulai. Retakan di langit itu semakin melebar, dan dari celahnya muncul suara, dingin, namun mengandung kekuatan yang membuat jiwa bergetar. Kau telah merusak keseimbangan waktu. Langit menagih keadilan. Dari balik retakan, cahaya keperakan turun.
Bentuknya menyerupai manusia, tapi wajahnya kosong, seperti topeng ilahi tanpa emosi. Itulah avatar langit, perwujudan kehendak surga yang menjaga aliran waktu. Wang Lin menatapnya tanpa gentar. Jika keseimbangan itu berarti menahan kebebasan, maka aku akan menghancurkannya. Avatar langit mengangkat tangannya, dan dunia bergetar. Gelombang waktu menyapu, membuat gunung runtuh dan lautan membalik arah. Namun Wang Lin hanya berdiri, mengangkat satu jari. Segel merah darah terbentuk di ujung jarinya, segel leluhur jiwa. Dalam satu dorongan, ia mengubah gelombang waktu menjadi kabut. Langit berderak, seakan takut. Aku tidak lagi bagian dari aliranmu, ucapnya lirih. Aku adalah arus itu sendiri. Pertarungan pecah. Setiap benturan mereka bukan sekadar serangan fisik, melainkan tabrakan antara kehendak manusia dan aturan langit. Wang Lin melesat, tubuhnya tertutup api hitam. Api itu adalah hasil dari darah kutukan yang telah ia taklukkan di bab-bab sebelumnya. Sementara avatar langit meluncurkan tombak cahaya yang menembus waktu, menembus ribuan kemungkinan masa depan. Setiap kali tombak itu menembus tubuh Wang Lin, serpihan masa lalunya berhamburan, wajah Limuan, tawa Suli Guo, suara gurunya. Namun Wang Lin tidak berhenti. Ia membiarkan rasa sakit itu menjadi bahan bakar tekadnya. Kau menggunakan masa laluku untuk melawanku, seru Wang Lin. Maka aku akan gunakan masa depanku untuk menghancurkanmu. Ia mengangkat kedua tangannya, dan simbol-simbol kuno mekar di langit. Dunia berubah menjadi pusaran energi, menciptakan ruang baru, ruang perlawanan, tempat langit tak berkuasa. Di sana, Wang Lin bukan hanya kultivator, ia adalah pencipta. Namun kekuatan itu tak datang tanpa harga. Ruang yang ia ciptakan mulai bergetar. Tubuh Wang Lin mulai retak seperti porselen. Darahnya menguap menjadi kabut merah. Avatar langit tertawa tanpa suara. Kau menantang langit, tapi tubuh fana tak bisa menahan kehendakan abadi. Wang Lin berlutut sejenak, menatap darahnya yang jatuh ke tanah kosong. Namun setiap tetes itu tumbuh menjadi bunga merah menyala, bunga jiwa, simbol dari kehidupan yang melampaui kematian. Kau salah, bukan tubuh yang abadi, tapi kehendak. Ia menggenggam tanah, dan bunga-bunga itu meledak menjadi cahaya. Cahaya yang menelan avatar langit, memecahnya menjadi serpihan waktu yang berterbangan seperti hujan debu bintang. Langit berguncang, dimensi bergeser, dan di tengah kekacauan itu, Wang Lin berdiri tegak, matanya memantulkan seluruh era yang pernah ada. Setelah kehancuran itu, segalanya menjadi sunyi. Tak ada langit, tak ada tanah, hanya kehampaan putih tanpa batas. Di tengahnya, Wang Lin berdiri, tubuhnya hancur, namun jiwanya menyala terang. Dari cahaya itu muncul bentuk baru, jalan abadi Wang Lin. Bukan jalan yang diwariskan oleh sekte, bukan jalan yang ditulis oleh langit, melainkan jalan yang lahir dari penderitaan, pengkhianatan, dan cinta yang ia pertahankan hingga akhir. Suara lembut terdengar, suara Limuan. Kau akhirnya bebas. Wang Lin tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, senyum itu tidak membawa amarah atau penyesalan, hanya kedamaian. Ia melangkah maju ke dalam cahaya, meninggalkan dunia lama. Setiap langkahnya membentuk bintang baru. Setiap napasnya menciptakan langit baru. Angin abu-abu menyapu dataran luas penuh celah hitam di bawah langit kelabu. Dunia ini seperti bayangan dari realitas, tempat di mana waktu sendiri terasa enggan bergerak. Wang Lin berdiri di tepi jurang besar. Jubahnya bergetar pelan diterpa arus spiritual yang hampa. Matanya menatap jauh ke depan, ke lautan abu yang beriak seperti napas makhluk purba. Tempat ini bukan dunia fana, bukan pula dunia roh. Ini adalah alam kesunyian jiwa, salah satu lapisan terdalam dari wilayah di mana para kultivator datang untuk melawan batas hidup dan mati.
Jiwa-jiwa yang kehilangan arah berdiam di sini, bisik Wang Lin lirih. Dari balik kabut kelabu, suara tangisan lembut terdengar, bukan manusia, bukan binatang, melainkan gema jiwa yang tak beristirahat. Wang Lin menutup matanya sejenak, dan ketika membukanya kembali, pupilnya memantulkan cahaya abu dingin. Ia melangkah tanpa ragu. Setiap langkah menimbulkan riak energi yang menghapus bayangan di sekitarnya. Di kejauhan, bayangan raksasa tampak menggeliat. Tubuhnya terdiri dari ribuan wajah, wajah orang-orang yang terjebak antara hidup dan mati. Salah satu wajah itu menatap Wang Lin dengan mata kosong, tetapi dari sana terpancar sesuatu yang membuat dadanya bergetar. "Itu wajahku sendiri," gumamnya, nyaris tanpa suara. Bayangan itu tertawa, suara tawanya menggema seperti ribuan bisikan yang bertubrukan. "Kau datang mencariku, Wang Lin, tapi yang akan kau temukan hanyalah dirimu yang lain." Wang Lin mengangkat tangan, cahaya dari simbol kuno di dahinya menyala, simbol reinkarnasi yang ia peroleh di dunia sebelumnya. Simbol itu bergetar hebat, menciptakan lingkaran cahaya yang menembus kabut. Di dalam lingkaran itu, dua sosok Wang Lin muncul, yang satu dengan mata dingin dan tenang, yang satu dengan senyum penuh kebencian. Pertarungan pun dimulai, bukan dengan pedang atau teknik, tetapi melalui benturan kesadaran jiwa. Energi spiritual meledak dalam diam. Setiap gerakan pikiran mereka menciptakan ledakan di alam kesunyian jiwa. Gunung-gunung terbalik, laut jiwa menggelegak, dan bayangan wajah raksasa itu memudar sedikit demi sedikit. "Kau bukan aku," ucap Wang Lin dingin. "Kau adalah bagian dari ketakutanku, dan aku sudah menempuh jalan ini terlalu jauh untuk tunduk pada rasa takut." Ketika suara itu berhenti, Wang Lin menggenggam telapak tangannya dan menarik bayangan dirinya ke dalam tubuhnya sendiri. Gelombang kekuatan besar menyapu sekitarnya, kekuatan jiwa dan tubuh yang kini menyatu dalam keseimbangan baru. Cahaya putih keperakan melingkupi dirinya. Simbol reinkarnasi di dahinya berubah bentuk menjadi pola yang lebih rumit, seolah menandakan kenaikan tingkat spiritual yang langka, kesadaran jiwa abadi. "Setiap bagian dari diriku, baik dan buruk, kini adalah satu," ucapnya perlahan. "Aku adalah Wang Lin yang sejati." Saat ketenangan kembali, kabut di hadapannya terbelah. Sebuah gerbang batu raksasa muncul. Di atasnya terukir tulisan kuno, "Gerbang Jiwa Sejati." Namun, di balik gerbang itu, Wang Lin bisa merasakan sesuatu menunggu, kekuatan yang begitu besar dan asing. Ia tahu, langkah berikutnya bukan lagi sekadar ujian. Itu adalah awal dari sesuatu yang bisa mengguncang seluruh dunia kultivasi. Ia menarik napas panjang, menatap gerbang itu dengan tatapan penuh tekad. Jika jiwa harus hancur untuk menemukan kebenaran, maka biarlah begitu. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk, dan dunia di belakangnya runtuh menjadi abu. Ketika Wang Lin melangkah melewati gerbang jiwa sejati, matanya disilaukan oleh cahaya putih yang begitu pekat hingga menembus seluruh inderanya. Namun, cahaya itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam kesadarannya sendiri. Tubuhnya terasa ringan, seolah seluruh daging dan darahnya lenyap, digantikan oleh kesadaran murni yang melayang di ruang kosong. Tak ada langit, tak ada tanah, hanya lautan kesadaran luas tanpa batas. Tempat di mana setiap pikiran menjadi bentuk, dan setiap perasaan menjadi gelombang. "Inikah dunia jiwa sejati?" bisik Wang Lin. Suaranya bergema tanpa gema. Di sini, waktu tidak mengalir, ia hanya ada. Dan di tengah kekosongan itu, Wang Lin melihat sesuatu, tubuh raksasa transparan, duduk bersila di kejauhan. Matanya tertutup, tapi setiap hela napasnya mengguncang dunia kesadaran ini. Wang Lin mendekat, langkahnya tanpa suara. Tubuh raksasa itu perlahan terbuka matanya, dan dalam sekejap, ribuan aliran kenangan melintas di kepala Wang Lin. Peperangan kuno, kehancuran bintang, dewa-dewa yang jatuh, dan jiwa-jiwa yang dilenyapkan dari sejarah. "Kau, manusia," suara itu bergemuruh lembut, dalam bahasa yang tak pernah diucapkan namun langsung dimengerti oleh hati. "Kau berjalan sejauh ini untuk apa?" Wang Lin menatap raksasa itu tanpa gentar.
untuk mengerti makna dari hidup yang tidak mati, untuk menembus batas jiwa dan menemukan diriku yang sejati. Raksasa itu tersenyum tipis. Hidup yang tidak mati bukan keberadaan abadi, melainkan kutukan panjang tanpa arah. Apa kau siap memikul beban itu? Wang Lin menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang tegas. Aku telah kehilangan segalanya berkali-kali. Jiwa yang tidak gentar, itulah aku. Raksasa itu mengangkat tangannya, dan di antara telapak tangannya muncul 3 bola cahaya, masing-masing berisi pusaran yang berputar lambat. 3 jalan di hadapanmu, ujar suara itu. Pertama, jalan kenangan, di mana kau menghadapi setiap penyesalanmu. Kedua, jalan pengorbanan, di mana kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Ketiga, jalan kekosongan, di mana dirimu sendiri mungkin tak akan kembali. Wang Lin memandang ketiga bola cahaya itu. Tanpa ragu, ia melangkah ke arah bola ketiga, jalan kekosongan. Aku telah berjalan melewati kehilangan, kematian, dan kesunyian. Jika ketiadaan adalah ujungnya, maka aku akan menatapnya tanpa takut. Begitu kakinya menembus bola itu, tubuh Wang Lin terurai menjadi partikel cahaya. Dunia pun runtuh. Gelap, tak ada bentuk, tak ada suara, hanya kesadaran yang terus eksis. Namun perlahan, dalam kegelapan itu, Wang Lin mulai mendengar sesuatu, detak jantung. Tapi bukan dari dirinya, melainkan dari seseorang yang dulu pernah hidup di dalam dirinya sendiri. Bayangan muncul, sosok muda berpakaian putih. Tatapannya polos tapi matanya menyala dengan semangat. Itu adalah Wang Lin dari masa lalu, ketika ia baru memasuki jalan kultivasi. Apakah kau bahagia sekarang? Tanya sosok itu. Wang Lin terdiam. Setelah sekian lama berjuang, membunuh, kehilangan, dan bertahan, pertanyaan itu seperti menamparkan kesadarannya. Bahagia, bukan kata yang ada di jalanku, jawabnya pelan. Tapi aku masih hidup, dan selama aku hidup, jalanku belum selesai. Sosok muda itu tersenyum, lalu memudar menjadi debu cahaya, masuk kembali ke tubuh Wang Lin yang kini mulai terbentuk kembali dari kekosongan. Ketika kesadarannya kembali, Wang Lin berdiri di atas dataran putih, dan raksasa itu telah tiada. Namun, di dadanya kini bersinar segumpal cahaya perak, inti jiwa sejati yang lahir dari penggabungan semua aspek dirinya. Dari kejauhan, suara raksasa itu bergema untuk terakhir kalinya. Kau telah melewati gerbang jiwa sejati. Mulai sekarang, hidup dan mati bukan lagi belenggu bagimu, tapi kau juga tak lagi bisa sepenuhnya menjadi manusia. Wang Lin menatap tangannya. Urat-urat spiritualnya bersinar seperti bintang-bintang kecil, berdenyut dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Menjadi manusia atau bukan, tidak lagi penting, katanya lirih. Yang penting, aku masih bisa berjalan ke depan. Ia memutar tubuh, melangkah keluar dari alam kesunyian jiwa, menuju dunia nyata, dan setiap langkahnya mengguncang ruang itu, seolah dunia sendiri tunduk di hadapannya. Kabut putih mulai menipis, dan langkah Wang Lin perlahan menembus batas antara alam kesadaran dan dunia nyata. Udara yang ia hirup terasa berat, beraroma tanah dan abu, seolah dunia ini baru saja terbakar dalam peperangan panjang. Ketika matanya terbuka sepenuhnya, langit di atasnya bukan lagi langit yang ia kenal, berwarna keunguan, dengan retakan hitam seperti guratan luka yang membelah ruang. Gunung-gunung runtuh, sungai-sungai kering, dan di kejauhan terdengar suara tangisan roh yang tersesat. Berapa lama aku pergi? Gumam Wang Lin pelan. Mengapa dunia terasa begitu asing? Ia merasakan denyut waktu yang berbeda. Setiap helaan napasnya seperti menembus berabad-abad yang telah berlalu. Saat ia menutup mata, kesadarannya menembus ruang dan menemukan jawabannya. 1000 tahun telah lewat sejak ia masuk ke gerbang jiwa sejati. Langit kini dikuasai oleh 5 bendera besar, masing-masing melambangkan sekte dan kerajaan yang bangkit dari reruntuhan masa lalu. Di antara mereka, satu nama mengguncang seluruh benua kultivator, sekte surga batu darah, yang berdiri di atas tulang belulang para penguasa lama. Kota-kota yang dulu makmur kini hanyalah reruntuhan yang ditumbuhi rumput liar. Para kultivator berjalan seperti bayangan, saling menatap curiga, dan hanya berbicara tentang satu hal, perang penebusan abadi.
Wang Lin berdiri di atas tebing tinggi, matanya memandangi dunia yang hancur. Semua berubah, tapi aroma penderitaan tetap sama. Di antara reruntuhan itu, sebuah batu prasasti besar menancap di tanah. Tulisan di atasnya telah pudar, namun ia bisa membaca nama yang tergores dalam suku janda hitam, hancur oleh tangan Wang Lin. Jantungnya bergetar. Mereka menulis sejarahku sebagai pembantai. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara samar. Wang Lin, pengkhianat langit. Wang Lin, iblis yang menelan jiwa. Wang Lin, sang abadi yang kehilangan arah. Suara-suara itu datang dari roh-roh yang tak bisa pergi, yang masih tersisa di medan perang masa lalu. Ia menatap tangan kanannya, tangan yang dulu menyelamatkan banyak orang, tapi juga menghancurkan segalanya demi bertahan hidup. Jika dunia menganggapku iblis, maka biarlah begitu, katanya datar. Tapi jika mereka menindas orang lemah atas nama kebenaran, maka iblis ini akan kembali menuntut darah. Di saat itu, kilatan cahaya menyambar langit. Beberapa sosok terbang di kejauhan, para kultivator muda dengan pakaian megah. Mereka tampak terkejut melihat Wang Lin berdiri di sana. "Kau siapa?" seru salah satu dari mereka. Tempat ini adalah wilayah sekta surga batu darah. Wang Lin hanya menatap dingin, tanpa menjawab. Dalam sekejap, tekanan spiritualnya meledak, lembut tapi menembus jiwa. Para kultivator itu langsung jatuh berlutut. Tubuh mereka bergetar, dan wajah mereka memucat. "Es seorang abadi, tidak mungkin," bisik mereka dengan gemetar. Wang Lin melangkah melewati mereka tanpa sepatah kata pun. Langit bergetar di setiap langkahnya. Di sebuah lembah yang sunyi, Wang Lin menemukan reruntuhan tempat yang dulu ia tinggali, gua meditasi lamanya. Dindingnya retak, tapi di dalamnya masih tertinggal jejak aura lianer. Aura itu lembut dan suci, namun lemah, seperti nyala lilin yang hampir padam. Lianer, suara Wang Lin bergetar untuk pertama kalinya setelah 1000 tahun. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh batu di mana nama gadis itu dulu ia ukir dengan jarinya. Namun tiba-tiba, cahaya kecil muncul dari batu itu, sebuah bayangan roh lembut, menyerupai Lianer muda yang tersenyum padanya. "Wang Lin Ge, jika suatu hari kau kembali, dunia ini mungkin sudah tak sama lagi. Tapi jangan bersedih, karena aku percaya, jiwaku akan selalu berjalan bersamamu." Bayangan itu menghilang, menyisakan keheningan yang panjang. Wang Lin menutup matanya, dan dari sela-sela bulu matanya jatuh setetes air mata perak, bukan air biasa, tapi air jiwa, simbol duka abadi dari makhluk yang telah menembus batas kehidupan. Ketika ia membuka matanya kembali, langit mulai memerah, tanda perang besar akan datang. Ia bisa merasakan kekuatan asing yang mengamati dari jauh, kekuatan yang mengenal namanya dan menunggu kebangkitannya. "Jadi dunia ini ingin menguji aku lagi," katanya dengan nada dingin. "Baiklah, kalau begitu, biarkan nama Wang Lin kembali mengguncang langit." Ia mengangkat tangannya ke udara, dan dari tubuhnya menyembur aura abadi yang menembus awan. Retakan ruang muncul di belakangnya, dan di dalamnya, bayangan dunia lain, dunia tempat para abadi bertarung demi tahta langit. Langit mengguncang, burung-burung terbang panik, dan di seluruh daratan, nama Wang Lin mulai disebut kembali. Iblis abadi telah kembali. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.